Oke, balik lagi bersama dengan Dokter Laptop. Kali ini kita akan membuat atau merakit sebuah PC rakitan dengan budget 16 sampai 17 jutaan, tergantung dari bahan-bahan yang diberikan atau spesifikasi dari orang yang dimau. Untuk disclaimer dulu bahwa kita merakit PC ini itu sesuai dari permintaan dan sesuai dengan kemauan dari customer. Customer mau bahwa rakitan PC ini tidak terlalu bling-bling atau tidak terlalu banyak RGB. Oleh sebab itu kita menggunakan part-part yang tidak mengandung RGB-nya. Oke, pertama kita menggunakan prosesor Ryzen 5 5600G dengan fabrikasi 7 nanometer. Jumlah core yang ada pada Ryzen 5 ini adalah sebesar 6 core dan jumlah thread-nya adalah 12. Dengan kecepatan base clock-nya di 3,9 GHz dan maksimal boost clock-nya yaitu 4,4 GHz dengan TDP-nya yaitu 65 Watt. Prosesor ini sudah terintegrasi AMD Radeon Graphics. Untuk motherboard kita menggunakan MSI B550M A Pro ya. Di sini agak murah, makanya kita menggunakan B550M dengan 2 slot RAM dengan adanya soket AM4 juga. Support AMD Ryzen seri 2000 series, 3000 series, dan 4000 series dengan support yaitu generasi keempat PCIe-nya. Mempunyai satu buah slot M.2 NVMe dan mempunyai 2 slot DIMM yang sudah tadi saya jelaskan untuk konfigurasi dual channel yaitu maksimal 64 GB. Mempunyai 4 slot SATA dan lain sebagainya. Karena cukup lumayan terjangkau untuk budget sekian, karena user mintanya untuk motherboard standar aja dan tidak ada RGB-nya. Lanjut, VGA. Nah, VGA ini kita masih menggunakan tipe RTX 2000 series. Nah, dengan tipenya adalah Galaxy RTX 2060 dengan 6 GB RAM DDR6. Dengan CUDA cores-nya yaitu 1920 atau 1920. Di boost clock-nya adalah 1695. Bisa overclock ke 1710 MHz atau 1710 MHz. Nah, di sini menggunakan dual fan yang besar untuk pendinginnya. Kita menggunakan Galaxy karena sudah cukup terjangkau dan harganya sudah cukup turun dibandingkan dengan VGA lainnya. Alasannya tidak memakai 3060 adalah karena user maunya menggunakan 2060 series. Untuk RAM kita menggunakan ADATA DDR4 XPG Spectrix D50. Nah, di sini ada sedikit RGB-nya dengan konfigurasi 2x8 GB dual channel. Dengan kecepatan yaitu 3200 MHz, sudah RGB ya, yang bisa diatur oleh softwarenya. Penyimpanan kita menggunakan SSD ADATA SX6000 Pro dengan kapasitas 512 GB M.2 NVMe. Kapasitas 512 GB gue rasa udah cukup karena penggunanya nanti akan menggunakan storage tambahan. Kecepatan di 2100 Mbps dan read-nya yaitu 1500 Mbps. Seperti yang gue bilang tadi, user mau ada tambahan untuk penyimpanannya, makanya kita menggunakan Seagate Barracuda 2 TB dengan RPM 7200 RPM dengan ukuran yaitu 3,5 inch karena di sini adalah hard disk internal. Power supply kita menggunakan daya yaitu 500 Watt dengan tipe first player power supply DK full modular. Kita menggunakan full modular karena lebih praktis dan lebih simple dan lebih elegan dibandingkan dengan tipe-tipe yang tidak full modular karena supaya bisa diminimalis di bagian belakangnya. Power supply-nya sudah sertifikasi 80 plus bronze UPV, OVP, OPP, SCP, Lightning Protection. Itu adalah tipe-tipe dari proteksi si first player power supply DK full modularnya. Kita menggunakan monitor LG 24 inch dengan tipe 24 MP60G dengan panel IPS dan refresh rate-nya yaitu 75 Hz. Support juga AMD FreeSync dan color gamutnya masih di 72 NTSC. Nah, desainnya udah bezeless dan kita pertimbangan memilih ini karena terdapat 3 port HDMI, DVI, dan DSAC atau VGA.
Case-nya kita menggunakan Cube Gaming Pen, yaitu menggunakan ATX. Bentuknya keren, dengan sebuah front RGB di depan yang tidak terlalu RGB banget, hanya untuk di bagian depannya saja, sesuai dari pesanan customernya. Untuk WiFi card kita menggunakan TP-Link 300M wireless and PCI Express adapter dengan speed up to 300 Mbps. Untuk speaker kita menggunakan Logitech Z120